ini saya Bang Surya hadir jumpa insan dan semuanya di program siar Religious Land. Tema kita sore ini sangat menarik, seni dan budaya dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana Islam memandang seni? Apakah budaya bisa berjalan seiring dengan agama? Dan bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai budaya tanpa mengorbankan akidah? Telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Lukman Hakim LCMA. Saya sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa insan madani semuanya di program siar Religious Land dalam keadaan sehat, betul Ustadz ya? Alhamdulillah. Meskipun juga masih ada hiruk pikuk terkait tentang kegiatan Agustusan begitu Ustadz ya, masih betul. Banyak kegiatan-kegiatan baik karnaval ataupun juga lomba-lomba yang lain masih meskipun sudah di penghujung bulan Agustus, bahkan ada yang sampai September gitu ya. Nah Ustadz, tadi kalau kita menyimak tema yang disampaikan tadi bahwa kita akan mengkaji bersama tentang seni dan budaya begitu Ustadz ya. Nah seringkali kita mendengar istilah Islam itu indah penuh seni Ustadz. Bagaimana sebenarnya posisi seni dalam pandangan Islam ini ya? Ya, terima kasih Bang Komang ya. Para pendengar madani, insan madani, topik kita cukup menarik karena kita bicara tentang seni dan budaya. Seni dan budaya. Apalagi kita masih berada di bulan Agustus. Yaitu bulan yang identik dengan sejuta kegiatan dan perlombaan, dan juga karnaval, ada pawai budaya. Artinya semua kegiatan tersebut nggak lepas dari seni dan juga budaya. Oleh sebab itu, bagaimana kita melihat seni dalam perspektif Islam? Ada kaidah yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Komang ya, bahwasanya Islam itu indah. Islam is beautiful. Atau juga kalau kita lihat dasarnya dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha, sesungguhnya Allah, jamilun, maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Oleh sebab itu, kalau Allah saja sifatnya itu memiliki sifat keindahan, atau Allah memiliki nama jamil itu indah, dan beliau juga mencintai keindahan. Oleh sebab itu, keindahan itu sesuatu yang nature, yang alami Bang Komang. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwasanya seni itu bagian dari fitrah manusia, Bang. Fitrah ya. Yaitu nature manusia itu mencintai kesenian. Oleh sebab itu, kalau kita belajar antropologi atau sosiologi Bang Komang, bahwasanya manusia itu juga disebut makhluk yang berbudaya, homocultural atau homokultural, yang menunjukkan kesenian itu bagian yang tidak lepas dari kehidupan kita. Karena manusia pada dasarnya mencintai keindahan, manusia butuh refreshing, kalau bahasa sekarang healing Bang Komang ya, yaitu mencintai keindahan, sehingga ketika kita beragama itu tidak kaku. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, ketika itu Nabi menjelaskan lita'lam al-yahud, supaya orang Yahudi itu tahu bi anna fi dinina fushah wa bu'itsu bil hanafiyah as-samhah. Supaya orang Yahudi itu tahu bahwasanya di dalam agama kita itu ada fushah, ada kesenangan. Kita beragama itu tidak kaku Bang Komang. Bukan berarti agama itu cuma bicara halal haram atau ini perintah ini larangan, tapi di beberapa ritual agama itu ada yang sifatnya hiburan. Misalnya Idul Fitri, Idul Adha, justru orang nggak boleh Bang Komang puasa, makan dan minum. Makanya Nabi mengatakan hari itu ya ayyamu aklin wasyurbin, hari makan untuk minum, karena refreshing atau
hiburan itu kan nggak lepas makan dan minum, Bang Komang. Benar, Tapi ya. tetap kita sebagai umat Islam itu ditambah sama Nabi, wa dzikrillah, harus tetap ingat kepada Allah. Ya. Artinya seni dan juga budaya itu bagian dari fitrah manusia, bahwasanya pada dasarnya manusia itu mencintai keindahan, Bang Komang. Keindahan. Oleh sebab itu Islam tidak menafikan atau menolak atau rejecting tentang seni dan budaya yang melekat dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, Bang. Iya. Nah, Ustaz, banyak budaya lokal diwariskan turun temurun ya. Apakah semua budaya ini bisa diterima dalam Islam atau ada batasan-batasan tertentu ya budaya yang bisa dilakukan oleh umat Islam itu? Nah, ini menarik, Bang Komang ya. Oleh sebab itu ketika kita bicara seni dan budaya itu harus dipetakan dulu. Ya. Paling tidak ada 3 pemetaan, Bang Komang. Yang pertama, Islam datang untuk menerima, karena Islam juga datang tidak lepas dari seni dan budaya yang berkembang di masa itu, Bang Komang ya. Yang ada di bangsa jahiliyah. Sehingga yang dilakukan oleh Islam itu Islam itu melakukan sifat kritis adaptif. Jadi kritis juga di satu sisi melakukan adaptasi. Beberapa budaya yang sudah berkembang itu tidak ditolak. Misalnya dalam persoalan kitabun nikah, ini dalam fikih ya, kitab yang membahas tentang pernikahan. Ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan, itu dianjurkan ngasih mahar. Kemudian besarnya mahar itu dikembalikan kepada tradisi setempat, tidak ada ukurannya. Kemudian nafkah, ketika sudah nikah maka memberikan nafkah kepada istri. Maka pemberian nafkah itu juga tidak ada maksimal berapa, minimal berapa, kan nggak ada ketentuan. Sehingga Islam menggunakan kaidah yang cukup general, Bang Komang, dalam konteks ini al-adatu muhakkamah. Adat, tradisi, custom itu bisa dijadikan sumber hukum. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwasanya mahar itu sudah dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Ketika Islam datang, justru mahar itu diinstitusi, artinya menjadi bagian yang penting dalam acara yang sakral, yaitu pernikahan. Kan seorang laki-laki ketika menikahi seorang perempuan kan harus ada maharnya, Bang Komang. Meskipun itu nominalnya tidak banyak, sehingga Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, iltamis walau khotaman min hadidin. Yang penting kalau kamu nikah kasih mahar meskipun itu cincin dari besi, Bang Komang, bukan dari emas. Menunjukkan budaya ngasih mahar itu budaya yang penting yang dulu sudah ada di zaman jahiliyah, diadopsi oleh Islam. Demikian juga misalnya, Bang Komang, arsitek masjid, bangunan masjid itu kan tidak harus masjid itu sesuai dengan model atau gaya Timur Tengah. Kita sebagai orang Jawa bisa juga membangun masjid sesuai dengan adat setempat. Ini berarti Islam mengadopsi, menerima budaya yang tidak bertentangan dengan nilai syariah atau adapting. Yang kedua, itu Islam itu bersifat kritis korektif atau correcting, memberikan kritik terhadap budaya yang itu ada unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai syariat. Ya, misalnya tradisi melantunkan syair yang berkembang di bangsa Arab. Ketika Islam datang, Islam tidak mengharapkan syair, melantunkan syair, atau mungkin di budaya Melayu itu pantun gitu. Tapi syair ini digunakan untuk yang positif gitu. Sehingga kalau syair untuk memuji Allah, memuji Rasulullah, maka hukumnya boleh. Berarti kan Islam di sini melakukan bersifat kritis korektif. Atau correcting, memberikan kritik terhadap beberapa budaya yang tidak sesuai dengan Islam, lalu dilakukan proses yang disebut Islamisasi gitu. Yang ketiga, Bang Komang, itu Islam mereject atau rejecting, menolak budaya. Kenapa? Karena budaya ini ada unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid
dengan syariah yang diistilahkan dengan TBCS, takhayul, khayalan, kesialan, bid'ah, khurafat, syirik. Takhayul misalnya budaya-budaya yang di situ bertentangan dengan nilai Islam, meyakini adanya khayalan kesialan. Banyak sekali contohnya, percaya tentang sial angka 13. Kalau orang Jawa keceblokan cecek itu tandanya sial. Kalau dengar suara Bang Komar, burung gagak itu ada orang yang meninggal itu. Gagak nggawa nyawa. Nggawa nyawa, tapi nyawane dhewe Bang Komar. Enggak nyawanya orang lain. Gitu. Nah, itu namanya takhayul. Dari takhayul nanti lahir khurafat, muncul mitos, yaitu percaya pada cerita-cerita yang itu dianggap dapat mempengaruhi kehidupan kita, yang dalam konteks Islam di Nusantara itu nggak lepas dari kepercayaan yang disebut animisme dinamisme, Bang. Yaitu percaya pada tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan itu memiliki roh. Yang rohnya ini bisa memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita gitu. Sehingga muncul beberapa mitos yang tadi lahir dari kepercayaan animisme animisme dinamisme. Ini kepercayaan asli Nusantara sebelum datangnya Hindu dan Buddha, Bang. Terus ketika kepercayaan ini berkembang dan orang melakukan ritual dengan memberikan sesajen gitu. Nah, itu nanti jatuh kepada kesyirikan. Oleh sebab itu Islam dalam memandang budaya itu bisa sesuai dengan syariat, nggak perlu dipermasalahkan dan bahkan dilegalisasi oleh syariat. Yang kedua dikoreksi, diislamisasikan. Yang ketiga memang budaya itu tidak bertentangan dengan nilai syariat, dengan nilai ketauhidan. Maka ketika itu yang kita prioritaskan adalah syariat, karena kita tidak mungkin beraliran sinkretisme, Bang. Ya, ini bahaya kepercayaan di Jawa itu muncul paham sinkretisme. Sinkretisme itu kebenaran itu double, Bang. Jadi keyakinan Jawa oke, nggak ada masalah, keyakinan Islam oke, nggak ada masalah, sehingga seorang Muslim Jawa pergi ke masjid, sholat 5 waktu, tapi di satu sisi juga ngasih sesajen kepada dewa-dewa yang dianggap memberikan pengaruh dalam kehidupan. Maka kalau muncul paham sinkretisme ini kan percampuran antara tauhid dan syirik, Bang. Maka tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kita dalam masuk Islam itu harus totalitas. Islam mengajarkan nilai-nilai tauhid dan anti terhadap kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul, tugasnya mendakwahkan tauhid dan menjauhi hal-hal yang disembah selain Allah. Itulah yang disebut dengan taghut, atau dalam bahasa yang lain disebut syirik. Ketika Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan syirik, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik? Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah itu yang menciptakan engkau. Itu Bang Komang. Oke, baik. Nah, Ustaz, ya sering seni musik ini sering diperdebatkannya dalam Islam. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, begitu Ustaz ya. Nah, ini bagaimana pandangan Islam sendiri yang bijak terkait musik ini Ustaz ya? Ya. Seni dan juga nanti termasuk musik itu kan seni suara, nanti ada seni rupa dan seterusnya, Bang. Memang cabangnya kan banyak gitu. Tapi secara umum kaidahnya yang pertama, seni itu harus sesuai dengan syariat. Artinya tidak melanggar norma-norma agama gitu. Lagu-lagunya misalnya itu yang syair tentang keagamaan gitu. Iya, itu bahkan bisa menjadi media dakwah. Misalnya dakwahnya Sunan Kalijogo itu kan menggunakan wayang gitu. Yang dulu ada cerita-cerita yang berkembang di Jawa, kemudian dimasukkan cerita-cerita yang Islam.
Islam. Jadi artinya seni apapun itu kalau sesuai dengan syariat maka tidak ada masalah. Yang kedua, tidak ada unsur membawa madharat gitu. Tidak ada unsur membawa mudarat. Kemudian tidak ada unsur isyan, mengajak kepada kemaksiatan. Misalnya lagu-lagu, mohon maaf ini koplo, kemudian liriknya enggak jelas, bicara tentang seksualitas, yang menampilkan artisnya itu pakaiannya minimalis, Bang Komang. Kemudian menggoda laki-laki dan seterusnya. Itu tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat gitu. Islam. Oleh sebab itu misalnya wanita menyanyi itu dalam pandangan Islam tidak langsung diharamkan, Bang Komang. Gitu, lihat menyanyinya dulu gitu loh. Tapi kalau misalnya dia dalam membawakan nyanyian itu tadi pakaiannya tidak menutup aurat, maka ya tidak boleh. Kemudian lagunya itu syairnya itu bernilai positif, mengajak kebaikan atau justru mengarah kepada hal yang negatif, kemaksiatan. Itu. Kemudian juga kalau ada tariannya yang bagaimana, menggoda laki-laki atau tidak gitu. Kalau di panggung pakaiannya minimalis, kemudian menggoda laki-laki, disawer juga Bang itu yang berkembang di masyarakat gitu, disawer uang atau sawer apapun, ya tentu yang semacam itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita gitu. Dalam dakwah Islam ya seni kadang juga digunakan sebagai media, seperti misalnya kaligrafi gitu ya, kemudian nasid, ada teater Islami. Apakah ini bisa menjadi sarana efektif untuk mendekatkan umat pada agama gitu? Iya. Nah, seni tadi kan kalau kita bicara tadi kan nature, sesuatu yang alami yang melekat pada kehidupan manusia. Manusia sebagai homo kultural atau homo cultural, manusia yang berbudaya gitu. Oleh sebab itu seni yang membawa dampak yang positif itu bisa kita jadikan media dakwah. Atau mungkin seni-seni yang asalnya dulu itu tidak Islami kita Islamisasikan, Bang Komang. Itu kan penting kan. Misalnya tadi Sunan Kalijogo dulu wayang itu identik dengan peninggalan Hindu dan Buddha, itu dijadikan media dakwah. Inilah yang disebut dengan dakwah kultural. Jadi kita melihat budaya bukan sebagai musuh, kemudian kita kontraskan antara Islam dan budaya, tapi justru budaya itu kita jadikan media untuk melakukan dakwah, untuk menyebarkan Islam. Misalnya di Jogja ada sekaten, Pak. Sekaten itu mengucapkan kalimat syahadatain itu. Yang maksudnya dulu katanya Sunan Kalijogo itu di situ ada gong dan seterusnya, Bang Komang itu. Kemudian orang Jawa kalau dengar gong itu kan langsung mendatangi, Bang Komang. Tapi di situ dijadikan media untuk orang-orang diajarkan kalimat syahadatain, yaitu kalimat tauhid, yaitu syahadatu tauhid la ilaha illallah dan juga syahadatu rasul Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab itu dalam kita mendekati budaya itu harus budaya itu jangan selalu disalahkan. Mungkin budaya itu tidak Islami, tapi tugas kita bagaimana mengislamisasikan budaya tersebut dan menjadikan budaya itu sebagai media dakwah sehingga orang itu mudah untuk menerima Islam, Bang Komang. Mudah menerima Islam. Karena kan dia mencintai seni, mencintai budaya yang dianggap ini refreshing, bagian yang integral dalam kehidupan dia, hiburan dan seterusnya. Nah, ternyata kita masukkan nilai-nilai Islam sehingga dia enggak merasa kalau kita ngasih Bang Komang, memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Dan justru dakwah yang dalam konteks sekarang, dakwah yang ideal itu ya dakwah kultural gitu. Baik untuk kelompok kejawen gitu yang masih fanatik terhadap budaya Jawa, atau generasi muda yang misalnya kita ajak ke masjid kemudian ngaji ke kitab kuning dan seterusnya, itu kan nggak suka gitu di generasi muda atau
Gen Z nih ya, generasi yang Iya. sudah hanyut terhadap arus globalisasi, Iya. yang dunia medsos itu menjadi bagian yang integral dalam kehidupan oke, mereka. baik. Kan dakwah kita harus lebih menarik lewat TikTok, lewat YouTube, lewat Facebook dan seterusnya, Bang Komang. Ya, memang banyak ya generasi muda kita kadang diajak ke masjid, ada panggilan sholat saja enggak berangkat. Tapi begitu masjidnya dipasang wifi banyak, tetapi kalau sholat pulang lagi. Ya memang itu tantangan kita, Bang Komang. Di beberapa kalau kita lihat dalam sejarah ya. Dakwah kultural itu kan sebenarnya belum selesai, Bang Komang, tetapi terpotong gitu. Misalnya yang dulu ada tradisi tradisi manganan atau nyadran itu kan, kalau strategi Kiai Jawa itu dulu nyadran di punden, biasanya pundennya itu ada sumurnya dekat keramat, itu kan dipindah ke balai desa, Bang Komang. Setelah itu dipindah ke masjid. Nah, setelah ke masjid ini kan seharusnya nyadran itu sudah tidak disebutkan gitu, karena memang nyadran itu bukan menjadi budaya kita. Berarti kalau sudah ke masjid ya kita bikin acara keislaman saja, menjadi entah maulid nabi atau apa, sehingga nama sadran itu jangan dimunculkan. Karena kalau nyadran ini masih dimunculkan meskipun di masjid, itu kan kadang-kadang orang masih percaya tadi tolak balak ngalap berkah, bahwasanya sing bau rekso deso ini siapa, sehingga harus dilakukan nyadran, sehingga percaya kepada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan madharat. Artinya kalau ini kan sebenarnya belum selesai, Bang Komang. Karena kan para pendakwah dulu memang memahami nyadran, ngeruat itu bukan bagian dari ajaran Islam. Tapi kadang-kadang sekarang dianggap ada ruatan Islami, nyadran Islami, kan jadi masalah, Bang Komang. Artinya kan belum selesai. Sebagaimana tadi kalau takmir masjid mengajak generasi muda ya supaya sobo masjid itu, masjid dikasih wifi gitu, yang supaya menarik. Tapi ternyata yang generasi muda wifi-nya cuma di masjid. Tugas kita bagaimana mengajak mereka tidak hanya pakai wifi di masjid, tapi juga waktu sholat juga ikut kan gitu. Ada pengajian di masjid juga datang gitu, tetap ikut gitu ya. Iya, betul. Oke, jangan hanya ketika sudah jamaah Isya selesai baru dia datang rame-rame di masjid. Nanti sampai malam waktu subuh sudah ketiduran. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Jumari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian Ustadz, barakallah ilmunya gitu ya. Pak Edi Kesadi, alhamdulillah bisa gabung, Bung. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Jumari dan Pak Edi Kesadi yang sudah ikutan gabung. Insan Madani, kita akan break dulu, jangan kemana-mana. Tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan atau Kumar 48 di program siar Religious Land. Nah, ini sudah saya terima Ustadz dari Pak Haji Jumari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada seorang Islam atau Muslim yang masih melaksanakan adat Jawa yaitu nyadran, tapi sekarang namanya dikemas menjadi sedekah bumi atau manganan. Terus acara tersebut diisi dengan pengajian al-Islam dalam acara sedekah bumi. Mohon penjelasan, semoga Ustadz dan Bung Komang selalu diberi kesehatan, ditambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji Jumari. Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Ya, memang kasus yang disampaikan itu problem dalam kita melakukan dakwah kultural, Bang. Dakwah kultural, yaitu menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan budaya atau culture gitu. Nah, dalam permasalahan sedekah bumi, yang dulu asalnya nyadran, kemudian dirubah menjadi manganan atau sedekah bumi, yang mana isinya itu dirubah dengan pengajian. Ya, kalau pengajiannya tidak masalah. Kemudian yang penting untuk kita bahas, manganannya di mana? Di punden yang masih ada
keyakinan di situ ada pohon yang dikeramatkan Bang Komang misalnya gitu. Nah, meskipun itu diisi pengajian kan masih rentan berkaitan dengan keyakinan yang muncul Bang Komang. Keyakinan yang dianggap bahwasanya punden sing reksa atau yang menguasai daerah tersebut akan ngamuk, akan memberikan pengaruh terhadap kehidupannya, misalnya akan gagal panen, muncul banyak wabah, gitu, penyakit dan seterusnya. Oleh sebab itu untuk tolak balak yang dilakukan ya manganan atau nyadran atau sedekah bumi. Nah, semacam itu kan berbahaya untuk konteks ketauhidan kita Bang Komang. Oleh sebab itu problem yang muncul ketika kita menggunakan istilah-istilah itu Bang Komang. Padahal dulu Wali Songo itu sudah menggeser Bang Komang. Ya, nyadran yang di Pundan itu dirubah ke Bali Desa atau mungkin dirubah ke masjid sehingga menjadi pengajian. Kalau sudah jadi pengajian rutin ya istilah manganannya atau nyadrannya itu seharusnya dihilangkan Bang Komang. Gitu. Karena kalau tidak itu nanti bisa memunculkan keyakinan-keyakinan yang itu bertentangan dengan syariat. Misalnya contoh yang lain Bang Komang. Di beberapa daerah itu wiwit. Wiwit itu kan ada hubungannya dengan Dewi Sri. Dewi Sri mau panen itu. Dewi yang dianggap memberi Dewi kesuburan ya. Dianggap diyakini panen baik atau tidak itu ditentukan oleh Dewi Sri. Sehingga ketika saya masih kecil itu saya masih menjumpai Bang Komang. Di sawah itu ada takir, diisi ada telurnya, kemudian ada kaca, kemudian kudu. Kaca itu karena Dewi kan perempuan suka berhias Bang Komang gitu, itu ditaruh di pojokan sawah itu. Saya masih kecil itu masih menjumpai. Untuk konteks sekarang itu mungkin sudah mulai hilang Bang Komang. Tapi kadang-kadang masih dihidupkan. Wiwitan di musola, di masjid itu. Pakai ambeng itu. Nanti dirubah menjadi syukuran. Tapi ketika sudah menjadi syukuran jangan pernah disebut wiwit. Nanti kalau wiwit itu kan punya historitas Pak, sejarahnya dihubungkan dengan kepercayaan terhadap Dewi Sri. Tapi kalau seorang muslim syukuran pakai ambeng setelah panen dibawa ke masjid, bawa ke musola, kan masalah atau enggak Bang Komang? Sebagai syukur aja. Ya enggak ada masalah. Tapi kalau ini disebut bacaan wiwitan, itu kan jadi masalah gitu. Karena ada keyakinan ini sebagai syukur terhadap Dewi Sri. Sehingga Allah itu kan diduakan Bang Komang. Di satu sisi ini ada nilai Islamnya, bersedekah itu kan nilai Islam Bang Komang ya. Apalagi di situ kan ya didoakan. Tapi di satu sisi wiwit identik dengan Dewi Sri. Nah, itu kan artinya problemnya kan di sini gitu loh. Makanannya halal atau haram sih? Ya kalau makanannya karena tujuannya untuk Dewi Sri tadi. Kalau kita ikut kalau untuk sajen itu nggak boleh Bang Komang. Nggak boleh ya. Misalnya yang di pojokan sawah itu kan ada telurnya dan seterusnya. Apalagi yang hewan yang disembelih itu sebaiknya tidak dimakan ya. Karena itu kan sesajen untuk berhala gitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk berhala apalagi itu ada misalnya ayamnya kan wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah maka itu dihukumi haram. Nah, bagaimana kalau makanan yang tidak disembelih? Telur kan enggak disembelih Bang Komang. Kemudian tadi kudu, kemudian nasi dan seterusnya. Meskipun itu enggak perlu untuk disembelih, tapi kalau kita lihat di fatwa tarjih Bang Komang menggunakan pendekatan sadud dari'ah. Sadud dari'ah itu memblokade sesuatu yang menuju kepada kerusakan. Dalam konteks ini kerusakan tauhid Bang Komang. Sehingga mana yang dianggap lebih maslahah perut, kita bisa makan telur, atau maslahah ketauhidan. Maka yang dipentingkan mana Bang Komang? Kepentingan perut atau kepentingan tauhid?
kepentingan tauhid Oke, kan. Oleh iya, sebab iya. itu dalam fatwa tarjih dikatakan yang makanan semacam itu meskipun tidak disembelih sebaiknya tidak kita makan. Saya kira kalau orang sekarang itu rezeki kan banyak Bang Komang. Kalau cuma telur di sawah gitu ya paling enggak kalau orang sekarang kita bisa beli, paling enggak Iya. apa cuma 3.000 5.000 kan daripada merusak tauhid itu kan jadi masalah Bang Komang. Ya. Kalau sajennya tukang rias ini Ustaz, kan ada biasanya kalau tukang rias itu nanti ada sesajen yang diberikan untuk tukang rias ketika dia merias di satu kamar itu, ditaruh di situ. Nah ini boleh tidak dimakan dan bagaimana hukumnya? Ya, kalau di fatwa tarjih gini Bang Komang ya, yang dianggap haram itu yang pertama sesaji untuk orang yang mati. Biasanya di rumah orang yang berduka atau yang memiliki keluarga yang meninggal Bang Komang, di kamarnya yang dulu dipakai itu dikasih apa dulu makanan kesukaannya gitu. Maksudnya kalau dulu suka apa Bang orang ayam panggang gitu, kasih ayam panggang di situ digunakan untuk sesajen. Berarti dianggap nanti mayitnya mendatangi kamar tersebut dan menikmati makanannya. Dan semacam itu haram ya, tidak boleh dimakan juga gitu. Kenapa? Ya karena tadi ketika menyembelih ditujukan untuk ngasih sesajen ini. Nah, bagaimana kalau sesajen tukang rias? Nah, ini persoalan tauhid Bang. Mungkin suatu saat penting untuk kita bahas. Tapi secara singkat gini ya. Ritual-ritual yang memakai sesajen, orang jualan membutuhkan penglaris Bang Komang ya. Nanti ada sesajen tertentu. Orang mantenan tukang riasnya ada sesajennya. Kemudian pawang hujan juga ada sesajennya Bang Komang itu. Biar ketika punya hajatan itu hujan nggak turun kan ada masang-masang sesajen. Semuanya ini kan tidak ada dasarnya di dalam Islam. Yang kedua merusak ketauhidan kita. Oleh sebab itu sesajen-sesajen semacam ini tidak boleh dilakukan. Ya carilah tukang rias yang Islami itu. Kalau mungkin jenengan kebetulan kok nggak tahu dia minta sesajen karena pendengar Madani atau insan Madani sudah mendengar kajian kita Bang, nggak usah dituruti itu. Kalau dia nggak usah turuti kan abot sesajennya atau abot bayarannya Bang Komang, amplopnya pasti dia pilih amplop itu. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Ini ada Pak Ali Patikin yang ada di Pucil Seolah masuk di nomor saya Ustaz. Tetapi Pak, biasanya desanya yang tidak nyadran tahu, ada yang percaya ya desanya akan ada kejadian wabah dan lain-lain. Itu bagaimana? Iya, intinya Bang Komang dan juga Pak siapa? Ali Patikin yang ada di Seolah. Rasulullah itu ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang bahaya tatoyur. Tatoyur itu anggapan kesialan Bang. Dalam konteks ini takut terkena bala atau musibah tadi. Kan para sahabat itu umum mereka melakukan tatoyur, memiliki keyakinan kesialan. Maka ketika Rasulullah menjawabkan ketika menjelaskan atiyaratu syirkun, percaya terhadap kesialan sesuatu itu syirik. Rasulullah mengulanginya 3 kali Bang. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma minna, ya Rasulullah setiap kita itu kadang-kadang juga percaya tatoyur. Entah dia sendiri punya keyakinan atau temannya yang memasukkan keyakinan yang tidak berdasar itu Bang. Takut wabah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengajarkan walakinnallaha yudhibu bitawakul. Cara mengusir, menghilangkan anggapan sial yang pertama tawakal. Jenengan berserah diri kepada Allah. Bahwasanya Allah yang hanya bisa mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya. Dan Rasulullah yang kedua mengajarkan doa. Doanya ini penting gitu. Kalau bisa insan Madani bisa mencatat atau nanti kalau nggak punya kitabnya ya
bisa di googling gitu atau di searching di internet. Sekarang kan era globalisasi memudahkan ya. Juga boleh pakai chat GPT. Bagaimana Rasulullah mengajarkan doanya? Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bik gitu. Allahumma ya Allah la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Wa la yadfa'u as-sayyiati illa anta, ini yang paling penting Bang Mang. Dan tidak bisa menolak bahaya, yang tolak bala itu yang mintanya kepada Allah kan. Illa anta, kecuali engkau. Wa la quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah. Oleh sebab itu tauhid seorang muslim itu harus berdasarkan surat yang kita baca tiap hari ketika kita sholat Bang Komang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ketauhidan yang cukup dalam. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Berarti kita menyembah, melakukan sholat, termasuk sesajen itu nggak boleh kalau selain Allah. Tapi kalau kita menyembah Allah nggak perlu sesajen, cukup jenengan sholat atau zikir itu. Termasuk tadi takut bahaya ya baca doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah, jangan kepada gerumbul, kepada punden, kepada sing bau reksa, kepada apa? Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, to Nyi Roro Lor, to Nyi Roro Kidul itu yang apa sesajennya itu larong laut. Tidak usah semacam itu. Kalau kita percaya kepada Allah harus mantap 100% ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Baik, tapi sayang sekali waktunya sudah cukup Ustaz ya. Oke, baik, Masya Allah, sungguh luar biasa ilmu dan pencerahan yang telah kita dapatkan sore ini bersama Ustaz Lukman Hakim LCMA. Semoga menambah keyakinan kita bahwa seni dan budaya bisa menjadi jalan kebaikan selama tetap dalam koridor syariat agama Islam gitu ya. Terima kasih kepada Insan Madani yang sudah setia menyimak dan berinteraksi melalui line interaktif kita. Jangan lupa terus ikuti program religius lain setiap sore hanya di Radio Madani FM Solution Radio. Saya Bang Surya pamit mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.